Halo Sobat Helmet, kali ini kita kembali dengan info yang gak kalah menarik nih, yaitu menstruasi. Sebelumnya buat yang cewek nih terutama, udah tahu kan ya menstruasi itu apa? Jadi, siklus menstruasi dimulai dari hari pertama menstruasi saat darah keluar dari vagina. Lama siklus menstruasi biasanya rata-rata 28 hari. Saat menstruasi, uterus atau rahim akan meluruhkan jaringan dan pembuluh darah yang keluar menjadi darah menstruasi, di mana darah yang keluar ini normalnya bisa sekitar 10 hingga 280 ml. Oleh karena itu, lamanya menstruasi bisa berbeda pada tiap orang. Pada orang yang sedang menstruasi, bisa muncul nyeri perut karena adanya kontraksi dari otot rahim dan otot perut untuk mengeluarkan darah menstruasi. Terus macam-macam pembalut apa aja sih yang bisa digunakan? Nah, itu berikut. Yang pertama ada washable cloth pads atau pembalut kain. Pembalut kain ini bisa digunakan berulang setelah dicuci. Jadi untuk menghindari penyebaran kuman, harap untuk selalu mencuci setelah digunakan dan dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian karena ini bisa digunakan berulang, maka pembalut kain termasuk yang ramah lingkungan. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan pembalut kain tidak efektif jika digunakan untuk bepergian jauh. Yang kedua ada tampon. Tampon sendiri merupakan bantalan kapas yang berbentuk seperti kapsul atau tabung yang terdapat tali pada salah satu ujungnya. Tampon sendiri karena ukurannya yang kecil jadi mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Namun beberapa ahli tidak menyarankan penggunaan tampon karena selain harganya yang mahal dan tidak ramah lingkungan, tampon sendiri juga meningkatkan resiko iritasi pada vagina. Yang ketiga ada disposable pads atau pembalut sekali pakai, di mana pembalut jenis ini banyak digunakan oleh wanita di Indonesia pada umumnya. Kemudian pembalut jenis ini memiliki ukuran dan ketebalan yang bermacam-macam sehingga perlu diperhatikan untuk penggunaannya. Misal untuk ukuran yang kecil tidak cocok digunakan untuk menstruasi hari pertama yang banyak, jadi perlu diperhatikan kembali. Kemudian karena kemasannya yang praktis atau simple, pembalut jenis ini bisa digunakan untuk berpergian jauh. Yang keempat atau yang terakhir yang lagi tenar nih sekarang, yaitu menstrual cup. Menstrual cup sendiri lagi banyak diperbincangkan karena bisa menjadi alternatif selain pembalut-pembalut yang sebelumnya sudah disebutkan, dimana menstrual cup sendiri berbentuk seperti corong kecil dengan bahan silikon sehingga mudah dilipat dan dimasukkan ke dalam vagina, dimana menstrual cup sendiri ini bisa bertahan 6-12 jam tergantung banyaknya darah haid yang keluar. Kemudian menstrual cup sendiri bisa bertahan hingga 10 tahun, sehingga selain bisa menghemat biaya, menstrual cup sendiri termasuk bahan pembalut yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana sih tips memilih pembalut? Yang pertama, cek tanggal kadaluarsa. Seperti pada contoh, biasanya menstrual cup bisa bertahan hingga 10 tahun, sedangkan untuk pembalut sekali pakai bisa bertahan 3 tahun sejak tanggal produksi, di mana dapat dilihat pada kemasan. Yang kedua, cek zat tambahan. Di Indonesia sendiri, semua produsen pembalut diuji dan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga perlu diperhatikan adanya izin Kemenkes pada kemasan. Jika sudah tertera izin Kemenkes seperti pada contoh, maka bisa dibilang pembalut tersebut aman digunakan. Lalu, apa sih yang akan terjadi jika kita memakai pembalut dengan zat tambahan berbahaya seperti pengarum atau pemutih? Jadi, efeknya bisa berupa rasa panas pada daerah kewanitaan, kemudian bau tidak sedap, serta keputihan. Jika sudah terjadi hal-hal seperti berikut, segera hentikan pemakaian pembalut. Gimana? Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton!